Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, Baik, strategi seperti apa sih Pak yang harus dimiliki oleh setiap seorang peserta didik agar diterima di sekolah ini? Ya, strateginya ada yang paling penting adalah strategi yang bisa dilakukan oleh peserta didik, ada juga strategi yang dilakukan oleh sekolah. Ya. Misalnya peserta didik otomatis ya setiap sekolah dia harus bisa memetakan peserta didiknya yang mau melanjutkan. Misalnya yang SMP Babakan yang di sini otomatis harus memetakan sesuai yang dekat sekolah ya, mengatakan itu bisa masuk ke jalur yang zonasi seperti itu. Baru yang rumahnya agak jauh gitu ya, yang agak jauh, yang kira-kira jalur kemarin zonasi jaraknya sekian nih gitu ya. Nah ini anak ini nggak masuk nih gitu ya. Nah otomatis harus dicarikan menggunakan jalur yang lain. Kalau dia punya prestasi, silakan adaptasi pakai jalur rapor, silakan mau kejuaraan juga boleh gitu ya, atau pakai jalur yang lain gitu ya. Nah kalau yang dia punya kartu ya otomatis pakai jalur kartu kan seperti itu. Jadi pihak sekolah harus bisa memetakan ya. Terus yang selanjutnya adalah yang pesertanya itu harus menyiapkan data gitu ya, sesuai dengan yang sudah dipetakan oleh pihak sekolah gitu ya. Saya bisa konsultasi dengan panitia PPDB di sekolah SMP-nya gitu ya, saya mau pakai jalur apa lah gitu ya. Nah saya harap orang tua proaktif nih. Jadi orang tua yang akan memasukkan dia ke SMA, dia harus proaktif. Silakan mau konsultasi di sekolah asal di SMP-nya, ada mau konsultasi di kami juga silakan. Kami akan memberikan informasi sesuai dengan alur yang ada atau ketentuan yang ada. Jadi harus orang tua proaktif gitu ya. Dan yang terakhir adalah harus mengecek nomor induk kependudukan, dia harus sudah tersinkronisasi dengan data yang ada di Dukcapil. Ya, jadi harus dicek. Nah, aplikasinya ada, Bapak Ibu bisa mengecek sendiri atau orang tua murid atau anak itu bisa mengecek sendiri ke aplikasi Sidatuk Info ya, Sidatuk. Klik aja Sidatuk Info. Nah, nanti biasanya akan ada aplikasi di yang keluar gitu ya, aplikasi Sidatuk. Dan nanti itu bisa dicek apakah nomor induk kependudukan kita sudah tersinkronisasi belum dengan data yang ada di Dukcapil. Karena banyak tahun kemarin itu yang tidak tersinkronisasi, dia akhirnya harus ngurus lagi, sedangkan waktu pendaftaran juga kan sangat mepet, sehingga maka dari itu sebelum pendaftaran ada baiknya dicek terlebih dahulu. Jadi itulah mungkin strategi yang bisa dimanfaatkan untuk supaya bisa masuk. Untuk masuk kelas yang kayak gimana ya, sekolah SMA yang jauh yang nggak mungkin masuk jalur zonasi, harus pakai jalur yang mungkin ya, yang dekat ya otomatis ya sudah saja bisa jadi. Yang rapornya bagus ya bisa jadi pakai jalur rapor. Yang punya prestasi olahraga ya bisa dimanfaatkan menggunakan jalur kejuaraan ya. Yang punya anaknya guru gitu ya, anaknya tenaga kesehatan yang jadi petugas penanganan COVID bisa masuk jalur itu. Yang punya kartu gitu ya, kartu KIP dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan jalur yang afirmasinya. Seperti itu. Jadi harus pinter-pinter sesuai data yang kita miliki gitu ya, dan mencari peluang yang paling besar begitu. Nah, misalnya kita dekat juga gitu ya, jalur zonasi dekat, tapi kita juga punya
punya prestasi ya kan itu kan dua tahap yang berbeda. Jadi bisa aja gitu ya, tahap satu ikut daftar ya, kalau sudah masuk ya alhamdulillah, kalaupun enggak bisa mendaftar di tahap kedua. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, apabila ada jalur yang sepi pengguna, maka kapasitasnya dialihkan untuk jalur apa? Nah, untuk setiap jalur itu nanti akan apa, kalau ada yang kurang itu akan dilimpahkan ke yang sama satu rumputnya dulu, gitu ya. Misalnya ini untuk seleksi PPW tahap SMA gitu ya, PPW SMA tahap 1 gitu ya. Kita diafirmasi dulu nih. Afirmasi itu kan ada 3 jalur, ada APEM, ABK, ya, sama kondisi tertentu. Nah, itu akan saling mengisi dulu. Misalnya di ABK kita tadi 3% gitu ya, ternyata ada 11 peserta kalau nggak salah, gitu ya. Nah, nanti akan kalau ternyata yang daftar lebih sedikit, maka akan dilimpahkan ke yang lain. Diafirmasi dulu gitu ya, atau di kondisi tertentu atau di depannya ya kan dilimpahkan atau sesama afirmasi dulu, masih dalam satu rumpun. Nah begitu juga dengan perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Nah biasanya perpindahan tugas orang tua itu yang mutasi ke sini kan jarang gitu ya. Nah kalau ternyata tidak ada yang daftar, nah, maka nanti kelebihan kuotanya untuk dipindahkan ke anak guru. Jadi masih satu rumpun dulu. Itu juga yang dari prestasi ya, dari rapor atau perlombaan. Nah, dan perlombaan nih jarang nih, tadi kan kuotanya 32, nah, ternyata yang daftar cuma 20, berarti yang kelebihannya yang 12 itu akan dilimpahkan ke yang rapornya, seperti itu. Nah begitu juga kalau ternyata afirmasi kosong juga dilimpahkan ke yang prestasi gitu ya. Untuk yang perpindahan tugas orang tua juga nanti akan dilimpahkan juga ke yang masih yang satu tahap dulu ya, masih ke yang satu tahap dulu gitu ya, satu tahap dulu. Yang keempat gitu ya, dari afirmasi ke perpindahan tugas, dari afirmasi terus ke prestasi gitu ya, dari afirmasi ke baru kalau tahap 1 tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke tahap kedua yang donasi ya, seperti itu. Jadi intinya sih mengisi dulu yang satu rumpun dulu, sesama afirmasi dulu, sesama perpindahan tugas orang tua dan anak guru dulu, atau yang prestasi dulu, itu baru saling melimpahkan ke yang lain, seperti itu. Ini benar-benar dimudahkan banget ya Pak ya? Iya, pokoknya dan ini sistem ini yang menentukan bukan kita. Jadi semuanya itu sistem. Jadi sistem yang mengupload lagi apa, kita hanya bertugas memverifikasi benar enggak, layak tidak untuk dilanjutkan proses seleksi. Nah nanti yang seleksi itu sistem. Jadi SMS Babakan itu tidak apa hanya menerima hasil akhir dari seleksi sistem. Jadi kami hanya menerima hasil akhir, ini loh yang diterima di SMS Babakan si A, si B, si C sesuai dengan kuota kita yang tadi 396 siswa tersebut. Jadi bukan kita yang memilih, tapi semuanya itu adalah oleh sistem. Termasuk juga perpindahan kuota seperti ini. Gitu ya, kalau ada yang kurang sini ditambahkan ke sini itu juga dilaksanakan oleh sistem. Seperti itu. Oh iya Pak, kadang kan ada nih beberapa masyarakat yang masih berpikir tentang sistem zonasi yang ada pada PPDB kami ya. Kira-kira komentar Bapak tentang polemik masyarakat tersebut gimana Pak? Ya, kebanyakan kan misalnya di sistem zonasi itu kan yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya, ada tujuannya adalah untuk memeratakan gitu ya, memeratakan pendidikan di desa. Tapi tentu saja yang menjadi kendala adalah ada beberapa orang tua yang maksa gitu ya, maksa melalui dia menghalalkan menggunakan berbagai cara, ya, berbagai cara.
padahal kita jalur sudah jelas gitu ya, jalur sudah jelas ya diharapkan sesuai dengan jalurnya gitu ya, mengikuti PPDB sesuai dengan jalur proses alur yang sudah ditentukan. Yang menjadi banyak kesalahan dari orang tua khususnya yang masih tetap memaksa adalah ya tetap gitu ya menanyakan apakah ada yang merupakan ada jalur di belakang kan gitu ya, jalur belakang yang ya padahal kami tidak bisa gitu ya, tidak bisa menentukan bahwa yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya, bahwa siswa SMP 1 Babakan itu yang diterima itu sudah oleh sistem. Kami hanya menerima sudah jadi aja gitu ya, yang diterima itu ini namanya si A, si B, si C terus sampai kuota. Jadi harus dipahami juga bahwa sistem ini sudah terdata di provinsi. Ya, jangan sampai nanti kita kalau kita menyalahkan sistem ada nama lain gitu ya di luar sistem tersebut, nanti bisa jadi permasalahan juga bagi SMP 1 Babakan. Nanti kita akan terindikasi bahwa kita melakukan praktek kecurangan. Padahal kan ya tentu saja kami tidak mau, makanya kami tetap harus melalui prosedur yang diterapkan dalam PPDB. Tidak ada pelayanan di luar dari sistem yang sudah diterapkan. Jadi kita harus benar-benar bersikap bisa berpikir yang lebih baik ya tanpa masalah juga. Iya, jadi pihak orang tua harus benar-benar menyadari bahwa sistem ini sangat saklek gitu ya. Sistem itu kalau salah ya salah, ya kalau benar ya benar, dia tidak bisa diperkatakan. Jadi harus menyadari kalaupun tidak diterima di sekolah pilihannya, ya otomatis bisa kan ada pilihan kedua. Dia tidak, misalnya pilihan keduanya di mana? Diterima di situ ya sudah, diterima masuk aja gitu ya di pilihan kedua. Toh di sekolah di mana saja sama gitu ya. Walaupun mungkin anggapan orang berbeda gitu ya. Pokoknya kalau nggak SMA 1 Babakan nggak kurang gimana gitu ya, jadi masih tetap memaksakan kehendaknya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, untuk Seman Sabah sendiri biasanya jalur zonasi itu yang paling jauh itu di daerah apa? Oh ya, Bapak akan menunjukkan Pak. Seman Sabah sendiri biasanya jalur zonasi yang paling jauh di daerah ini. Ya, berdasarkan data lain gitu ya, bahwa Seman 1 Babakan untuk jadi yang menggunakan jarak gitu ya, itu hampir seluruh jalur kecuali jalur prestasi ya atau kejuaraan. Jadi untuk yang jalur zonasi tahun lalu dia ada di angka 2,5 ya 2.540 sekian ya meter atau 2,54 kilometer. Ya, itu yang zonasi. Untuk yang ketem ya yang dari mampu juga tidak jauh-jauh dari situ ya 2,56 km. Ya, jadi hanya beda 20 meter ya dengan yang jalur zonasi. Nah, sekarang untuk yang anak guru lebih lebar ya sampai 5 km. Nah, jadi kalau misalnya Bapak sudah membuat radius nih ya, sentral di sini adalah SMP 1 Babakan. Kalau bisa dibuka ya, sentral SMP 1 Babakan. Nah, nanti radiusnya adalah, nah ini ada tiga garis ya. Garis yang orange ini adalah yang zonasi ya,
ya. Yang kuning di sini adalah jalur yang ketem gitu ya, dan yang kuning yang paling luar itu adalah yang anak bulu. Nah, karena yang donasi nih, karena kita kan banyak yang donasi yang sangat. Nah, ini tahun kemarin ya. Tahun sekarang bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda. Kalau ternyata banyak penduduk daerah dekat SMA Sudut Babakan yang mau masuk sini, ya otomatis zonasinya bisa lebih pendek, ya, lebih kecil. Tapi kalau ternyata jarang yang mau masuk sini, ya otomatis bisa lebih lebar. Untuk tahun kemarin di utara, ya ini kan Babakan di utara nih, arah Gebang. Ini sampai batas mana nih? Ya, sampai batas tidak nyampe kantor camat juga. Ya. Nih, ini kantor camat nih. Kantor camat ini garisnya di bawahnya, ya di bawahnya. Itu sebelah utara dari SMA Sudut Babakan, ya. Di sebelah terus sebelah ya Pabedilan Siri Asih tidak masuk ya di sini karena perbatasannya tepat di tengah sawah ini, pinggir sawah ini. Ya, ini kan berarti Pabedilan ya, di Siri Asih nih tidak masuk. Terus ke arah timur ya, ke arah timur persis gitu ya. Itu sawah-sawah, pokoknya sawah-sawah, tidak ada perumahan gitu ya. Nah, di bagian tenggara ini ada perumahan masuk. Ya, ada rumah masuk. Ini berarti daerah Sumber. Nah, Sumber juga hanya sedikit nih. Ya, tidak seluruhnya, ya hanya bagian Sumber yang lebih ke utara di sini. Ini yang masuk ya. Ini daerah Sumber nih. Ya. Terus bagian selatan. Ya, ini. Selatan di sini tidak sampai pom bensin kalau nggak salah. Ya, pom bensin Kudu Keras ya. Sampai. Ya, itu juga hanya sampai situ ya Pak Juni. Ya, pokoknya sampai sini terus ke sebelah Serang ya. Desa Serang Kulon ini tidak masuk nih. Jadi ini Serang juga bagian sini. Jadi Gembongan, Balai Desa Gembongan itu masih masuk. Serang juga terbagi dua gitu ya. Untuk bagian Dompiong itu hampir masuk semua. Dompiong mah sampai Kali Maro itu masih masuk. Gagasari sudah di luar ya. Gagasari sudah di luar. Ya, kembali lagi sampai utara lagi sampai Gebang. Ya, jadi nah seperti itulah radiusnya yang donasi ya. Tapi kalau untuk yang anak guru itu lebih lebar lagi. Ya, yang kesini sampai Jempol masih gitu ya, Jempol masuk gitu ya. Terus sampai Gebang juga masih masuk gitu untuk yang anak guru itu yang paling luar gitu ya. Itu tahun kemarin ya, bisa jadi tahun sekarang bisa pasti berbeda ya, tidak ada karena kami trennya itu selalu berubah-ubah. Donasi aja 2 tahun yang lalu mencapai 3, gitu ya, 3,8 gitu ya. Nah, kemarin nambah lagi, turun lagi gitu ya, dari 3,1. Nah, kemarin turun lagi 2,5an gitu ya. Jadi trennya itu selalu berubah-ubah. Nah, selama ini 3 tahun terakhir ini kami selalu maju, maksudnya selalu mengecil gitu ya. Jadi lingkaran radiusnya itu selalu tambah mengecil dari SMA Sudut Babakan. Bisa di tahun isinya tetap warga Babakan. Iya, itu kan makanya donasi itu kan berarti yang dekat-dekat itu yang diprioritaskan. Oh ya Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, miskom apa saja sih Pak yang kerap kali terjadi saat penerimaan seperti adanya perbudakan yang tidak
Ya, seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan, gitu ya, bahwa banyak orang tua yang memaksakan kehendak, kan, seperti ya, menggunakan berbagai cara, gitu ya, bahwa kita sesungguhnya tetap mengikuti jalur yang ada, gitu ya. Jadi jangan sampai beranggapan salah satu bapak kan bukan jalur lain, gitu ya, jalur belakang, gitu ya. Nah, jalur belakang, pokoknya sampai mendaki apa ya berbagai macam cara lah, gitu ya. Bahwa kita tetap melakukan pelaksanaan PPDB sesuai dengan alur yang ada. Nah, jadi mohon diikuti alurnya. Adapun nanti strategi yang mau digunakan ya maka silakan dimanfaatkan strateginya, gitu ya. Kalau kita mau bertanding itu kan ada otomatis kan tidak hanya mengandalkan kekuatan yang ada, tapi juga harus memasang strategi seperti itu. Nah, kekuatan yang ada kita punya data-data, gitu ya, kita rumah sekian, gitu ya, punya rapotnya sekian, gitu ya, kalaupun kejuaraan punya sekian. Nah, maka tinggal menggunakan strategi mau pakai jalur yang mana, gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa kita tidak sampai membuka jalur belakang atau seperti apa. Jadi benar-benar sesuai dengan sistem ya. Ya, kami taat aturan, taat asas, dan taat sistem yang sudah diterapkan. Kira-kira berapa banyak siswa yang mendaftarkan di SMA 1 sampai Babakan setiap tahun? Ya, yang tadi saya sudah sebutkan ya, untuk yang zonasi tadi kan hampir 2 kali lipatnya, gitu ya. Tahun kemarin kita kuota 180, yang mendaftar itu hampir 300 orang. Otomatis setengahnya itu hampir tidak diterima, ya. Di tahap pertama juga terjadi hal yang sama, ya. Jadi kalau di total kita itu lebih banyak membuangnya ketimbang yang menerimanya. Kita 360 tahun kemarin itu pendaftar itu sampai hampir 800, gitu ya. Jadi 400 orang lebih kita tolak, gitu ya. Karena tidak, ya itu karena ada batas aturan seperti itu, kuota, gitu ya. Jadi alhamdulillah SMA 1 Babakan masih menjadi kepercayaan, gitu ya, bagi orang tua maupun dari peserta didik untuk meningkatkan motivasi kami untuk bisa selalu menjadi yang terbaik, gitu ya, di wilayah Kepulauan Timur ini khususnya. Ya betul, jadi masih menjadi pilihan utama bagi seluruh siswa maupun orang tua, gitu ya. Jika tidak lolos tahap pertama, apakah boleh? Ya boleh. Jadi boleh. Ya, yang tidak lolos itu bisa mendaftar ke tahap kedua, seperti itu. Yang paling penting adalah kalau ternyata ada nih, gitu ya, yang tadi, gitu ya, di tahap pertama dia diterima, tapi tidak di pilihan sekolah pilihan utamanya. Contohnya, mau masuknya ke SMA Babakan, tapi diterima di sekolah lain di tahap pertama, ya. Boleh tidak ikut tahap kedua? Tidak boleh, Pak. Hah? Ya boleh saja. Ya, misalnya dia misalnya tidak mau mengambil sekolah tersebut, otomatis dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Ya, mengundurkan diri di tahap pertama, tidak mau mengambil, ya walau dengan segala resikonya, gitu ya. Otomatis kalau sudah mengundurkan diri kan tidak boleh, tidak bisa balik lagi, ya. Kalau ternyata mau masuk SMA 1 Babakan di tahap kedua tidak terima, ya sudah, berarti dia tidak sekolah di yang sudah diterima atau di pilihannya, gitu.
Nah itu harus mengundurkan diri dulu. Supaya apa? Supaya nomor pendaftarannya itu dia bisa mendaftar lagi. Kalau enggak terkunci. Kalau tidak mengundurkan diri maka terkunci bahwa Anda sudah terdaftar di SMA yang diterima di kuliah pertamanya. Jadi harus mengundurkan diri dulu, baru bisa daftar di tahap kedua. Tapi Bapak tidak sarankan itu, ya. Karena tadi dia sekolah dimanapun sama, barangkali kita ngambil resiko justru malah tidak diterima di mana-mana. Dia tidak diterima di mana-mana, malah akhirnya nanti sekolahnya bukan di sekolah yang negeri gitu ya, atau yang pilihannya. Rezeki banget ya Pak buat yang mendaftarkan yang saat tahap ketiga boleh mendaftarkan. Ya bisa seperti itu. Atau yang kalau memang sudah pasti dekat, dia harus dengan sekolah, itu ya otomatis itu ya nggak usah ikut daftar tahap pertama juga nggak apa-apa, itu ya langsung tahap kedua juga nggak boleh gitu ya. Jadi saya sih dekat dengan SMA Babakan itu ya, hanya nyebrang jalan misalnya ya sudah itu udah tahap zonasi pasti masuk gitu ya, udah untuk tahap kedua itu. Saya bawa pertanyaan. Apakah kegiatan yang akan dilakukan ketika sudah penerimaan peserta didik baru? Nah, setelah penerimaan peserta didik baru itu ya selesai sampai tahap daftar ulang sempurna. Nah, nanti biasanya di awal tahun ajaran baru kita akan mengadakan pengenalan lingkungan sekolah ya, PLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti kita akan kumpulkan gitu ya seluruh siswa-siswa yang diterima. Nanti akan ada pengenalan tentang lingkungan sekolah, tidak hanya lingkungan secara fisik gitu ya, tapi juga lingkungan kebiasaan, juga lingkungan apa kegiatan-kegiatan yang kita adakan, ekskul yang kita laksanakan, dan juga akan dikenalkan. Termasuk juga pengenalan tentang guru atau tentang yang paling utama adalah yang kelas ya, di sekolah gitu ya, mana WC, mana masjid, mana UKS atau UKS, supaya bisa mengenal lebih dekat dengan SMA Sedowo Babakan seperti itu. Oh ya Pak, ngomong MPLS Pak, kira-kira MPLS di tahun ini bakal offline atau online? Insya Allah gitu ya, dengan perkembangan COVID yang sudah membaik gitu ya, dan kita juga sudah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran 100%. Insya Allah kedepannya juga MPLS tahun ini juga akan dilaksanakan secara offline gitu ya, di sekolah. Nah, untuk itu maka nanti proses ini harus siap-siap ya untuk mempersiapkan untuk menyambut tamu-tamu, rekan-rekan baru di kelas 10 gitu ya, untuk bisa mengenal. Dan yang paling penting adalah menanamkan ya jiwa atau ruh SMA Sedowo Babakan kepada setiap siswa yang masuk ke situ. Paling penting adalah itu, bahwa kita adalah sekolah yang memiliki karakter yang baik, dan yang baik, dan dia harus menanamkan karakter yang sudah lagi di Sedowo Babakan. Ini harus siap-siap banget ya Pak untuk melakukan kegiatan offline lagi. Iya, makanya sudah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kira-kira nih Pak, berapa sih Pak besaran biaya yang pernah dikeluarkan pada dasarnya pendaftaran PPDB di SMA itu tidak dipungut biaya. Tapi biasanya pihak SMP itu biasanya mengungut itu sudah kewenangan kami gitu ya. Kami tidak ada biaya apapun. Pas masuk daftar ulang juga kami tidak mengharuskan, dia tidak mengharuskan harus bayar sekian.
Nah, biasanya biaya yang keluar itu adalah setelah masuk gitu ya, adalah untuk membeli perlengkapan ya, membeli perlengkapan seragam, belinya juga di Kopsis gitu ya, konsentrasi siswa yang dimana perlengkapan seragam ini akan digunakan terus selama siswa itu bersekolah di SMA 1 Babakan menggunakan seragam yang sama dengan yang lainnya. Namanya juga seragam gitu ya. Jadi seragam itu ya sama. Jadi antara dari topinya sama, bajunya sama gitu ya. Walaupun mungkin bisa di luar juga boleh gitu ya. Tapi ya pasti akan ada perbedaan dengan yang ada di SMA 1 Babakan gitu ya, dari segi bahan dari beda. Nah, makanya alangkah baiknya karena ada seragaman, makanya ya beli seragamnya ya di sini di Kopsis ya supaya sama dengan yang lainnya. Biar memudahkan juga ya Pak ya. Iya, memudahkan. Dan tahun kemarin itu kalau tidak salah 1,2 kurang lebih gitu ya. Karena untuk yang pria dengan wanita ada perbedaan harga gitu ya. Ada perbedaan harga sedikit kalau tidak, tapi kisaran 1,2 tahun kemarin. Dan itu tidak harus dibayar saat daftar ulang. Jadi saat daftar ulang tidak usah bawa uang, juga tidak apa-apa. Tapi kalaupun ternyata punya rezeki, punya rezeki, kalau mau menitipkan terlebih dahulu keperluan seragam dari mereka, gitu. Tapi tidak menjadi suatu keharusan, yaitu mangga saja gitu ya, kami terima kalau misalnya orang tua punya rezeki saat daftar ulang mau menitipkan seperti itu. Oh iya, Pak. Ngomong Pak. Kira-kira tahun ini bakal ada uang bulanan nggak Pak? Ya, alhamdulillah gitu ya. Sudah 2 tahun terakhir gitu ya. 2 tahun terakhir ini alhamdulillah setingkat SMA itu sudah tidak lagi diadakan iuran bulanan ya, SPP gitu ya. Khususnya di SMA 1 Babakan, khususnya di Kabupaten Cirebon lah. Mungkin kalau di kota-kota lain mungkin ada ya, mungkin di kota-kota lain ada. Alhamdulillah patut disyukuri juga, khususnya ya di SMA 1 Babakan khususnya itu tidak ada SPP setiap bulannya. Paling keperluan pembiayaan yang tadi gitu ya, awal tahun untuk seragam. Nah, kecuali kalau ada kegiatan khusus yang dilakukan program, misalnya untuk kelas 10, misalnya nanti ada kemah blok kepramukaan, mungkin kita ada bayar khusus dia. Di kelas 11 ada program study tour, itu mungkin ada bayar khusus untuk kegiatan tersebut. Di kelas 12 nanti mau ada pelepasan ya otomatis akan ada biaya khusus untuk masuk tersebut. Nah, di luar itu tidak ada biaya bulanan. Kalaupun nanti sekolah gitu ya, nanti akan ada uang tahunan. Nah, itu nanti biasanya dirapatkan dulu dengan orang tua. Jadi kami akan memanggil orang tua untuk bisa sekolah punya mau ada program buat apa, misalnya memperbaiki apa, nah itu maka nanti dirapatkan ke orang tua untuk bisa dirangkum bersama-sama gitu ya untuk masalah pembiayaan. Nah, itu tapi itu program itu kan tentu saja nanti menunggu arahan dari provinsi gitu ya, menunggu arahan dari provinsi untuk bisa boleh lagi memanggil orang tua untuk bisa merapatkan gitu ya tentang program sekolah. Iya Pak, karena pertanyaannya sudah habis nih Pak. Bapak boleh nih Pak kasih pesan-pesan buat para calon peserta PPDB 2022 Pak. Oh iya, terima kasih. Nah,
Ya, pada calon peserta siswa-siswi gitu ya, kelas 9, baik itu MTS, SMP, negeri, swasta, maupun sederajat di wilayah Babakan khususnya, atau wilayah Cirebon Timur umumnya, ya mari gitu ya, bergabung dengan kami SMA 1 Babakan yang luar biasa prestasinya, luar biasa fasilitasnya, luar biasa guru-gurunya, yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang bisa berkolaborasi, saling memberikan, saling mengisi supaya bisa mewujudkan karakter peserta didik yang baik dan bisa menghasilkan prestasi. Ya, kita luar biasanya SMA 1 Babakan itu kita selalu mengutamakan 3 P. Ya, yang pertama adalah penampilan. Penampilan itu baik penampilan secara fisik sekolah gitu ya, penampilan fisik siswanya, penampilan fisik gurunya itu harus rapi, yang indah gitu ya. Terus yang kedua adalah pelayanan. Ya, kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswa SMA 1 Babakan, baik itu pelayanan yang bersifat akademik maupun yang non akademik. Ya, eskul sudah mulai menggeliat lagi kan itu ya. Pembelajaran juga sudah 100%, kami juga berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah prestasi. SMA 1 Babakan insya Allah adalah salah satu sekolah yang prestasinya sudah luar biasa. Tahun kemarin kita satu-satunya SMA negeri yang meloloskan siswa Olimpiade sampai tingkat nasional. Keren banget ya Pak. Khususnya di wilayah ACD 10. ACD 10 itu mencakup kota dan Kabupaten Kuningan. Jadi ketiga wilayah, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, kita satu-satunya SMA negeri yang sampai meloloskan siswanya sampai berlaga di tingkat nasional. Nah, yang lainnya wilayah KCD yang lainnya sekolah-sekolah yang lainnya adalah sekolah-sekolah swasta yang memang sudah biasa ikut lomba gitu ya, kayak Penabur gitu ya, Santa Maria itu sudah biasa sering lomba. Tapi tahun kemarin kita alhamdulillah satu-satunya SMA negeri peserta ACD 10 yang bisa berangkatkan siswanya berlomba di KSN sampai tingkat nasional. Itu luar biasanya kita kan yang tidak hanya terlahir dari siswa ya, tapi juga terlahir dari kolaborasi seluruh warga masyarakat yang ada di SMA 1 Babakan. Insya Allah jangan ragu-ragu lagi, mari bergabung dengan kami supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena kalau kita mempunyai lingkungan yang baik, insya Allah ya sedikit-sedikit kita akan menjadi baik. Ya, laksana sebuah pepatah gitu ya. Kalau kita bergaul dengan pandai besi pasti akan kena arengnya gitu ya. Tapi kalau kita berbaur dengan tukang minyak wangi akan kebagian wanginya. Seperti itu. Oh iya nih teman-teman, setelah mendengar podcast kita tadi, jangan ragu ya teman-teman untuk mendaftarkan di SMA N1 Babakan. Ingat ya teman-teman, tanggalnya itu di tanggal 6 Juni sampai 10 Juni. Karena udah sampai akhir acara kali ini, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.